Halo pemirsa, berjumpa lagi di Bincang-Bincang spesial evaluasi Pilkada 2024 bersama saya Regina Mangkei. Kali ini kita akan membahas mengenai catatan Bawaslu Minahasa Utara dalam Pilkada 2024. Sesuai judulnya tentu saja narasumber kita kali ini berasal dari penyelenggara pemilu, kali ini dari pihak Bawaslu Minahasa Utara. Sudah hadir bersama saya di studio, ada Pak Rocky Ambar, Ketua Bawaslu Minahasa Utara. Halo, apa kabar Pak? Puji Tuhan, sehat-sehat. Sehat ya, sudah melewati tahapan pilkada pemungutan suara sampai Mahkamah Konstitusi juga ya. Ya, betul. Tapi ini staminanya masih tetap on fire. karena yang kita tahu ini Minahasa Utara kemarin kita sama KPU katanya paripurna, banyak gugatannya ya. Jadi Bawaslu juga ini lumayan sibuk kan pastinya. Kemarin ekstra memang, ekstra ya. Luar Dari biasa. masih awal itu sampai ya, sejak hasil mulai tahapan sampai dengan selesai ya, tetap tenaga ekstra terus. Bolak-balik ke MK berarti ya? Ya, betul. Berapa banyak sengketa kemarin Pak untuk Minahasa Utara? Kemarin kan untuk sengketa proses itu kita ada satu. Untuk sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi itu kita ada satu juga. Ya, jadi kemarin di tahapan kan ada sengketa proses. Sengketa proses itu sudah kita laksanakan, dan setelah pungut hitung itu juga kita diperhadapkan juga dengan sengketa hasil yang diajukan oleh salah satu paslon di Mahkamah Konstitusi. Dan kemarin puji Tuhan, alhamdulillah ya, kita tahu bersama sudah dibacakan putusannya, dan hasilnya ya tentu sesuai dengan harapan kita lah ya. Itu. Ya, tapi syukurlah semua bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya, semua betul. Sehat-sehat, tidak ada yang sampai dirawat di rumah sakit Pak ya? Ada, tapi cuma capek biasa-biasa, tidak sakit parah kan ya. Oke, luar biasa. Nah, kita akan membahas sebenarnya mengenai Bawaslu ini, peran Bawaslu ini apa saja sebenarnya, karena tidak sedikit juga masyarakat yang kadang ditanya Bawaslu itu apa, kadang suka bingung Bawaslu apa ya, cuman tahu yang suka di pilkada selain KPU Bawaslu, tapi perannya sebenarnya apa, itu yang kadang masyarakat sulit untuk menjelaskan. Mungkin dari Pak Ketua boleh kembali menjelaskan ke masyarakat biar masyarakat paham betul, oh ini loh Bawaslu tugasnya, wewenangnya. Tapi sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu untuk Bawaslu Minahasa Utara ini sebenarnya strukturnya seperti apa Pak? Silakan. Oke, baik Gin, terima kasih. Jadi memang perlu kami juga sampaikan bahwa memang kalau dibahasakan dengan Bawaslu itu di masyarakat belum begitu familiar, karena lebih familiar itu dengan Panwas. Oh ya. Karena memang dulu namanya Panwas. Dulunya namanya Panwas memang, Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Tapi pasca Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu, lembaga ini menjadi lembaga permanen. Nah, dulunya kan di tingkat kabupaten itu kita ad hoc. Jadi di setiap ada tahapan pemilihan itu baru dibentuk. Tapi kalau sejak Undang-Undang 7 itu sudah menjadi lembaga yang permanen, di mana masa jabatan ketua dan anggotanya sudah 5 tahun. Nah, jadi dia menjadi suatu badan. Berarti dulu belum 5 tahun, nanti belum ada pemilihan cuman kayak badan ad hoc kayak yang setingkat di bawah. Ya, setingkat di bawah. Kabupaten kota ya. Iya, betul. Tuh. Makanya memang juga perlu dijelaskan struktur kedudukannya, bahwa pasca Undang-Undang 7 itu kan kita sudah berubah nama nih. Sudah menjadi badan. Tapi dalam Undang-Undang Pemilihan atau yang kita kenal dengan Pilkada 16/2020 yang perubahannya 2/2020 kemarin pasca COVID-19 itu, kita di situ masih disebut Panwas. Nah, jadi kemarin memang sempat jadi polemik bahwa bagaimana Bawaslu yang dalam Undang-Undang 7 ini melaksanakan tugas yang notabene dalam Undang-Undang 10/2016 disebut Panwas. Makanya kita ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kan kita lakukan judicial review yang dalam arti mempertanyakan kedudukan lembaga ini. Jadi putusan MK itu memutuskan bahwa Bawaslu yang disebut dalam Undang-Undang 7, Undang-Undang Pemilu itu adalah sebagaimana Panwas yang juga disebut dalam Undang-Undang 16. Jadi kewenangan kita bukan hanya mengawasi pemilu, mengawasi pemilihan kepala daerah juga bisa. Nah itu, oleh sebab itu makanya di saat pelaksanaan pengawasan di pilkada ini yang kemarin itu, struktur kita juga sudah jelas. Dalam arti kita di tingkat kabupaten ada sekretariat sebagai supporting system, dan di tingkat ke bawahnya juga sudah ada. Sudah ada
Panwascam, ada pengawas desanya, ada pengawas TPS. Jadi kita Bawaslu sudah lengkap sampai di tingkat tempat pemungutan suara itu kita sudah ada jajaran kita yang memang melaksanakan tugas pengawasan. Oh, khusus di Minahasa Utara, Ketua, ada sekitar berapa banyak itu? Kalau di tingkat kabupaten untuk komisionernya kan 3, ketua dan anggota, didukung dengan jajaran sekretariat. Untuk di tingkat kecamatan juga 3. Ada ketua dan anggotanya, dan didukung juga dengan jajaran sekretariat. Di tingkat desa, setiap desa 1. Nah, di tingkat TPS, setiap TPS 1. Memang kalau dilihat dari secara keseimbangan untuk melaksanakan tugas, kita belum berimbang. Karena di tingkat kecamatan itu teman-teman KPU 5 personilnya, ya kan gitu. Kita hanya 3. Di tingkat desa, teman-teman. Begitu juga di tingkat kabupaten. Iya, di tingkat kabupaten belum berimbang, tapi tentu itu tidak menjadi halangan lah ya, hambatan bagi kita dalam melaksanakan tugas pengawasan. Bagaimana kita juga secara kelembagaan dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, tetap memberikan pelatihan-pelatihan sehingga kita harus maksimal lah, tenaga ekstra dalam arti mengimbangi teman-teman KPU dalam rangka melaksanakan pengawasan untuk berkolaborasi, melaksanakan tugas-tugas pemilihan itu. Intinya bahwa kita harus punya semangat yang sama. Pilkada itu harus dilaksanakan secara normatif. Ya, dan harus ada Bawaslu. Ya. Agar pilkada bisa berjalan di jalur demokrasi ya, sesuai asas-asas demokrasi, begitu. Nah, tadi dikatakan bahwa ada sekretariat ya untuk di tingkat kabupaten bahkan tingkat kecamatan. Itu Pak, apakah itu sebagai pegawai negeri sipil atau bagaimana yang tim sekretariatnya? Ya, jadi kalau di tingkat kabupaten itu ada ASN, ASN, dan saat ini kita sudah P3K. Sudah P3K. Di tingkat kecamatan juga untuk kepala sekretariat dan bendahara pembantunya itu harus ASN. Di luarnya semua itu, sampai di tingkat kecamatan sudah ada kantor. Ya, kalau untuk tingkat kecamatan itu kan di saat tahapan pemilihan saja, karena kan ad hoc. Jadi selama tahapan itu ada sekretariatnya, kita memfasilitasi, ada sekretariat. Jadi jajaran Panwascam itu melaksanakan tugas, dia didukung juga oleh tenaga-tenaga dari sekretariat. Oh, berarti masa tugasnya tidak selama yang di kabupaten kota ya? Mirip PPK berarti kalau di tingkat KPU ya? Sekitar 8 bulan mereka bertugas? Betul, 8 bulan. Oke, baik. Nah, masyarakat kan juga paling ingin tahu, seperti namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Masih pemilihan umum ya? Iya. Namanya, oke. Badan Pengawas Pemilihan Umum. Apa saja yang diawasi sebenarnya? Dan memang apakah Bawaslu bisa mengintervensi kalau ada kejadian-kejadian atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan? Tapi kita akan bahas usai jeda berikut, pemirsa. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Iya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang. Sobat Kawanwa, kalau di lalu lintas, ada polisi lalu lintas yang mengawasi atau yang mengatur ya, supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan. Nah, Bawaslu ini tugasnya semacam polisi tapi dalam pemilu dan juga pilkada. Seperti itu ya, Pak Ketua? Ya, kalau dikatakan polisi mungkin dalam pemahaman awam lah ya, gitu. Tapi sesungguhnya kalau kita Bawaslu itu justru sebenarnya kita adalah bagian dari penyelenggara pemilihan, tapi sisi teknis pelaksanaan tugas kita adalah bagaimana kita mengawasi semua tahapan itu. Dalam arti kita berkolaborasi dengan teman-teman KPU maupun stakeholder masyarakat yang ada untuk mendudukkan bahwa proses tahapan itu harus kita laksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Karena memang kita perlu mendudukkan semua tahapan itu pada proses hukum yang berlaku, sehingga tentu akan memberikan kepastian hukum, ya kan? Ya kan, ada kepastian hukum dan ada keadilan di situ. Nah, kalau itu tidak terwujud, nah itulah yang akan menjadi celah hukum, melemahkan eksistensi dari hasil dari pelaksanaan tahapan itu. Jadi kita harus bersama-sama mendorong bahwa setiap tahapan itu ya kita kembali pada aturan yang berlaku. Di saat itu dilaksanakan pada aturan yang berlaku, tentu masyarakat akan berpikir bahwa berarti ini sudah betul. Karena kan patokan kita kan di situ.
ya kan, tidak pada asumsi atau pemahaman kita sendiri. Makanya Bawaslu juga harus dibekali dari tingkat kabupaten sampai di tingkat pengawas TPS itu, kita selalu dibekali baik oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, begitu juga kami juga membekali jajaran yang di bawah agar ada keseragaman pemahaman terkait dengan aturan-aturan itu. Baik aturan internal kita Bawaslu maupun aturan yang dibuat oleh KPU sebagai acuan teknis dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu. Ya. Seperti tagline-nya Bawaslu ya. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bersama rakyat bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, tadi sempat disentil, jadi memang harus ada pembekalan yang mumpuni ya untuk Bawaslu, Panwascam juga dan sampai PKD ya, pengawas kelurahan desa. Itu dilakukan oleh Bawaslu di tingkat kabupaten atau bagaimana? Jadi kan secara berjenjang ya. Kalau untuk pemilihan kepala daerah itu kan di tingkat lokal ya, di tingkat lokal untuk pemilihan gubernur dan kepala daerah itu di tingkat lokal. Jadi memang dalam aturan juga diberikan kewenangan untuk kita bagaimana kita mulai dari tahapan seleksi yang kita laksanakan itu dan sampai juga kita harus memberikan peningkatan kapasitas ya bagi jajaran yang ada, karena kita tahu perlu juga saya sampaikan juga bagi masyarakat bahwa jajaran ad hoc ini kan menjelang tahapan baru direkrut ya kan. Jadi belum memberikan jaminan bahwa mereka sudah punya pemahaman yang begitu banyak lah terkait dengan pemilihan ini. Jadi di saat direkrut dia memenuhi syarat dalam tahapan seleksi itu dinyatakan punya kompetensi dari sisi penilaian, kemampuan, pemahaman secara umum lah kepemiluan dia cukup. Terus juga dari integritas dia, dari kemampuan dia juga berinteraksi di masyarakat. Ini kan harus kita lihat juga kan. Jangan sampai kita rekrut orang ternyata dia kemampuan interaksinya di masyarakat ini juga kan kaku. Ada tes tertulisnya juga Pak? Sampai kita laksanakan tes kesehatan. Kalau yang tes CAT ada juga? Iya ada. Itu dibuat gitu. Jadi kita buat tesnya CAT dan itu berbasis online. Ya, jadi terkait dengan seleksi Panwascam yang sekalipun itu ad hoc, itu dia sentral langsung ke Bawaslu RI. Ya, jadi domain, tidak 100% domain kita, bukan Bawaslu kabupaten yang menilai nilai mereka itu langsung dia langsung. Jadi jangan salah kaprah ini orangnya siapa Iyalah. karena bukan ranah di kabupaten kota Pak. Untuk nilai CAT-nya itu kan, mereka kan tesnya online. Untuk Panwascam. Jadi akhirnya kan nilai hasil mereka itu langsung terrekord di Bawaslu RI. Jadi divisi SDM Bawaslu RI itu langsung di situ, langsung dilihat. Jadi di tingkat kabupaten kita tidak bisa di saat nilainya rendah terus kita tidak lagi seperti itu. Dan teman-teman yang mengikuti seleksi langsung bisa melihat hasilnya kan, langsung kelihatan hasilnya berapa. Jadi dia bisa mengukur lah. Kalaupun di sini ada kecurangan dia bisa mengukur. Wah saya nilai kemarin sekian, terus yang teman saya nilai lebih rendah saya, kenapa dia lulus? Ya kan bisa diukur. Jadi itu. Nah, jadi terkait juga dengan ruang untuk peningkatan kapasitas, kita melaksanakan BIMTEK yang dilakukan secara bersama-sama, baik dengan teman-teman pengawas kecamatan, pengawas desa, pengawas TPS. Bahkan sampai dengan pengawas TPS itu, kita membekali mereka dan kita mengajar mereka untuk memahami terkait dengan proses tata cara pencoblosan, mekanisme yang ada di TPS. Mereka bertugas hanya hari H atau? Mereka bertugas 1 minggu sebelum hari H itu sudah bisa kita libatkan bersama. Walaupun mereka kan di hari H-nya, konsentrasi mereka kan di hari H. Tapi di sebelum hari H itu mereka sudah bisa juga kita libatkan untuk sama-sama. Makanya disitulah juga ruang kita untuk sosialisasi untuk terkait dengan aturan. Jadi pertanyaan menarik juga, susah nggak sih Pak masuk Bawaslu? Siapa tahu ada yang berminat. Ya betul. Ya, siapa tahu sobat Kawanwa kan pemirsa di rumah dimanapun berada. Susah nggak sebenarnya Pak? Ya. Ada syarat tertentu yang memang harus ini dan tidak boleh tidak kalau jadi Bawaslu. Kalau syarat ya kan kita merujuk pada syarat yang ada itu kan. Pertama kita tidak punya track record sebagai, atau kita 5 tahun itu tidak sebagai pengurus atau anggota parpol, ya kan. Menjaga netralitas ya. Netralitas, ya kan. Jadi kita bukan sebagai pengurus partai politik lah, ya kan. Itu terus kedua kita harus mengikuti semua tahapan seleksi ya.
Itu ada CAT-nya, tes wawancara, tes tulis. Malahan kita juga ada pembuatan makalah-makalah ya. Kan? Jadi diukurlah pemahaman kita terkait dengan kepemiluan, pengalaman kita juga sebelumnya pernah terlibat, ya itu. Jadi itu. Tapi yang memang strict itu yang keterlibatan dengan partai politik ya, peserta pemilu itu ya. Bahkan katanya suka ada dilihat di media sosial ini ada rekam jejak dengan siapa begitu. Sampai di situ dilihatnya. Kita jadi penyelenggara itu di situ juga kita membuat pernyataan. Dalam organisasi pemuda dan olahraga itu juga kita harus mundur. Ya, jadi kita tidak bisa terlibat dalam organisasi atau sebagai pengurus dalam organisasi kepemudaan, baik yang berbadan hukum dan non berbadan hukum. Organisasi ya? Ya, organisasi. Walaupun tidak terkait, bukan saya partai. Ya, itu ada syaratnya. Dan kita membuat surat pernyataan itu di situ. Harus mundur. Makanya kalau dicek semua teman-teman penyelenggara itu memang semua kan aktivis ya. Semua berkecimpung dalam organisasi pemuda dan olahraga dan kepemudaan lah ya. Tetapi pasca terlibat sebagai penyelenggara itu semua status pengurusnya harus dilepas. Oke. Gitu. Nah baik, kita kembali soal catatan Bawaslu Minahasa Utara. Kan kalau di nama itu kan tadi sudah dikatakan oleh Pak Rocky ya, apa saja yang dapat dilakukan oleh Bawaslu. Kan memang sesuai namanya Badan Pengawas Pemilu. Kalau masyarakat umum atau awam kan paling berpikir cuman mengawasi, berarti ya orang mengawasi paling cuman tinggi pinggang lihat begitu. Ini mengawasinya sampai sejauh mana sebenarnya Bawaslu? Jadi Bawaslu itu konteks pengawasannya tentu tidaklah seperti tadi bahwa hanya datang melihat. Kita kan dalam melaksanakan tugas di wilayah kerja kita di tingkat kabupaten itu pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Jadi kan ada ruang pengawasan kita hadir di situ bersama-sama seperti contoh dalam tahapan proses pungut hitung. Kita ada di situ dan kalaupun adanya potensi mengarah pada suatu bentuk pelanggaran lah ya, tentu di situ kita ada langkah pencegahan. Kita aktif dalam arti mengingatkan bahwa hal-hal seperti itu tidak bisa, ataupun berkaitan dengan politik uang. Jadi konteks pengawasan kita juga perlu juga kami sampaikan, itu juga pada ruang juga memberikan edukasi. Pendidikan politik bagi masyarakat terkait dengan contoh politik uang. Nah, kita kan ada kegiatan yang kita laksanakan juga ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi bahwa hal-hal yang dilarang dalam pemilihan itu politik uang, netralitas ASN, TNI, Polri, perangkat desa. Nah ini tentu dalam rangka menjaga kemurnian independensi dari lembaga-lembaga ini untuk menjamin bahwa bebas pelaksanaan pilkada itu ya murni lah. Bebas dari intervensi. Gitu. Menarik tadi dikatakan oleh Pak Ketua bahwa tugas utama mungkin ya Bawaslu ada pencegahan, pengawasan, pencegahan, penindakan. Kalau dari Pak Ketua sendiri lebih suka pencegahan, dicegah lebih dahulu atau lebih suka menindak Pak Ketua? Dijawab usai jeda berikut, kita jeda sejenak. Kembali bersama kami di Bincang-Bincang spesial evaluasi Pilkada 2024. Kita masih bersama Ketua Bawaslu Minahasa Utara Pak Rocky. Tadi dikatakan Bawaslu itu mengawasi, mencegah, dan juga menindak. Dalam hal ini berarti menindak kalau ada pelanggaran begitu ya. Kalau Pak Rocky sendiri sebagai Ketua di Minahasa Utara, lebih suka ini mencegah atau mengobati Pak? Atau menindak maksudnya? Tentu kan bahwa kita juga harus paham bahwa hadirnya lembaga Bawaslu juga bukan pada orientasi kita berharap ada penindakan-penindakan pelanggaran lah. Kita kan mengawal demokrasi ini berjalan dengan baik kan, sesuai dengan asas pemilihan umum. Tentu berarti yang kita orientasikan adalah bagaimana kita semangatnya adalah semangat pencegahan. Kan? Makanya dalam pelaksanaan tugas itu kita selalu menyampaikan kepada jajaran kita bahwa dalam pengawasan itu langsung lakukan langkah-langkah pencegahan, ya kan? Langkah pencegahan kepada masyarakat. Kan coba kita bayangkan,
kalau andai kata kita biarkan semua, terus semua yang kita tindak, ya kan? Itu. Kelabakan juga pastinya Bawaslu. Dari sisi kinerja mungkin kita juga akan kelabakan, kewalahan dalam arti. Tapi dari sisi apakah itu tujuan pemilihan? Kan bukan, ya kan? Karena kan kita harus pahami bahwa pemilihan itu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kan, jadi orientasi tujuan kita adalah melaksanakan ini. Bagaimana kontestasi atau demokrasi itu dilaksanakan sehingga masyarakat bisa menentukan siapa yang akan ditunjuk, ya kan, dipilih untuk menjadi kepala daerah. Bukan orientasi kita menindak masyarakat atau menindak. Jadi lebih suka mencegah ya ini. Nah, saya ingin tahu sebenarnya apa ya, penilaian kinerja. Oh, ini Bawaslu di daerah ini sukses. Itu dilihatnya dari mana? Apakah dari ada angka-angka tertentu kah yang jadi patokan atau seperti apa? Biasanya kan ada, sukses kalau dia berhasil tindak temuan misalnya, atau sukses karena ada banyak laporan kah? Atau seperti apa kalau di Bawaslu? Ya, baik, kalau di kami Bawaslu justru menilai bahwa ini kadang ada stigma atau pemikiran yang berbeda ya dari masyarakat, bahwa ada yang berpikir bahwa tolak ukur dari suksesnya pelaksanaan itu bahwa Bawaslu banyak melakukan penindakan pelanggaran. Itu dia. Saya pikir itu agak keliru ya. Iya, orang pikir kerja kalau banyak menindak. Tapi justru sebenarnya suksesnya pilkada itu di saat bagaimana tidak ada masalah, tetapi itu bukan karena masalah ada tapi dibiarkan, tetapi bahwa berarti demokrasi atau kedewasaan berdemokrasi masyarakat itu taat akan aturan, itu berarti sudah baik. Ya kan? Prinsipnya kan kalau di saat tidak ada pelanggaran, berarti masyarakat itu sudah melek demokrasi lah, sudah paham aturan-aturan sehingga tidak dilakukan pelanggaran itu. Nah, itu kan berarti sukses. Ya kan? Berarti tidak ada masalah karena sukses didikannya, edukasinya. Edukasi, pemahaman masyarakat terkait dengan apa sih pemilihan kepala daerah ini. Ya kan? Terus politik uang itu bisa atau tidak? Di saat itu dimaknai, oh memang itu tidak bisa. Itu mencederai demokrasi kita, ya kan? Nah, ini menjadi catatan buruk nanti bagi kepala daerah kita akan terpilih. Masa memilih orang yang akan memimpin kita terus diukur dari berapa uang yang dikasih kan? Nah, ini kan jadi image buruk kan? Tapi kalau masyarakat menyadari bahwa ini dipilih betul-betul karena dia punya penilaian secara objektif kepada kepala daerah yang akan dipilih, ya berarti tingkat kedewasaan masyarakat itu sudah baik, ya kan? Jadi ya pengawasan kita juga jadi sedikit ringan lah gitu. Berarti karena pendidikan demokrasi dari masyarakat sudah makin baik, makanya makin minim begitu ya? Ya, betul. Pelanggaran yang dilakukan, makanya minim juga penindakannya. Jadi bukan berarti Bawaslu tidak kerja ya. Nah, saya karena dari tadi ketua sentil soal money politik. Ya, politik uang. Masyarakat ya memang kita tahu memang politik uang ini susah-susah gampang mau ditindak ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, tapi di sisi lain masyarakat juga kadang memang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Nggak tahu masyarakat, kalau ada salah satu pakar yang pernah juga saya tanya, katanya harusnya jangan salahkan masyarakat, karena pelakunya bukan masyarakat kan, peserta pemilunya. Jadi jangan mengkambing hitamkan masyarakat. Kalau dari Bawaslu melihat khususnya di Minahasa Utara bagaimana soal politik uang ini, Pak Ketua? Jadi Gina, terkait dengan politik uang, pertama saya harus tegas menyampaikan bahwa politik uang itu bukan budaya ya, bukan budaya kita orang Sulut. Bukan budaya orang Sulut. Ada kan yang bilang begini, wah itu sudah membudaya. No, itu bukan budaya. Gitu. Karena kita orang Sulut tidak ada budaya saling membayar-bayar begitu, ya kan? Kenapa saya katakan begitu? Karena konon sejarah itu bisa kita lihat, berdemokrasi di Minahasa ini sudah ada. Contohnya apa? Pemilihan kepala desa. Hukum tua di daerah Minahasa, daerah Kepulauan Sangihe itu kita sebut dengan pemilihan Kapiterawu, Bolmong dengan Sengadi. Konon dulu itu tidak ada politik uang di situ. Dalam arti kan tidak ada pemilihan yang saling membayar di situ. Jadi berarti soal berdemokrasi kita tidak ada budaya itu dari dulu ya kan. Ini nanti di demokrasi modern ini mungkin ya. Nanti dia masuk ya kami berpikir bahwa kami berpandangan politik uang itu muncul di saat mungkin oknum-oknum ini
secara ide dan gagasan itu tidak mampu meyakinkan masyarakat atau menyampaikan itu secara kepada masyarakat. Sehingga dia, ataupun bisa saja kurang percaya diri ya. Saya juga punya evaluasi itu, apakah faktor juga karena ketidakpercayaan dirinya dia kan, dengan kompetensi, kapasitas dia untuk meyakinkan masyarakat melalui pencabaran program, sehingga mempengaruhi masyarakat untuk memilih dia ya. Maka harus didorong lah ya kan dengan berarti berbagai cara. Kalau turun lapangan, masyarakat di Minahasa Utara bagaimana? Sudah melek, tidak suka dengan money politik atau bagaimana? Ya, jadi memang masih di masyarakat Minahasa Utara ya belum juga secara 100% lah. Saya harus juga bicara. Karena memang buktinya masih ada masyarakat juga Minahasa Utara yang beberapa itu mungkin masih terlibat dalam hal seperti itu. Tetapi ada masyarakat juga yang sudah justru mereka menjadi sahabat Bawaslu. Ya, yang aktif justru menjadi pelapor, memberikan informasi terkait dengan ini. Sehingga jajaran kita itu di tingkat kecamatan dan desa itu langsung cepat bergerak untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Seperti itu. Nah, jadi sudah ada juga masyarakat-masyarakat yang aktif. Nah ini yang kami lihat langkah maju ya. Itu hal yang positif bahwa masyarakat di Minahasa Utara itu sudah mulai sadar tuh terkait dengan tolak politik uang. Kami juga pernah membuat satu kegiatan terkait dengan bagaimana menggandeng, melibatkan tokoh-tokoh adat ya. Melaksanakan deklarasi Vanuat sadar tolak politik uang itu. Jadi dengan beberapa masyarakat tokoh-tokoh adat yang kami percaya bahwa di Minahasa Utara itu kan masih kental dengan budaya ya. Sangat menghormati tokoh-tokoh adat ya. Jadi tokoh-tokoh adat ini kami undang, kami berdiskusi, sehingga dari tokoh-tokoh adat ini juga memberikan edukasi ke masyarakat. Mendeklarasikan juga itu. Dan itu juga kami lakukan yang kemarin di Pilkada kan. Betul. Deklarasi kami lakukan, itu kan penanaman bunga tawang itu kan, itu sebagai simbol komitmen dari pasangan calon masyarakat bahwa kita sepakat itu tolak politik uang di Minahasa Utara. Menarik, seluruh lapisan masyarakat dilibatkan. Ya. Tadi dikatakan masyarakat juga sudah jadi sahabat Bawaslu, berarti pengawasan partisipatif dari masyarakat sudah makin baik begitu Pak ya. Nah, untuk politik uang seperti itu yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi. Lalu untuk temuan di lapangan kira-kira seperti apa? Apakah ada banyak temuan atau lebih banyak laporannya di Bawaslu Minahasa Utara? Tapi kita akan cari tahu usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, masih di Bincang-Bincang. Menarik tadi kita bahas soal politik uang ya. Ini kalau sudah bicara doi ini susah-susah gampang ini. Pak Ketua, kalau soal politik uang, khususnya politik uang, kalau di Minahasa Utara bagaimana? Ada ketemuan atau laporan untuk Pilkada 2024 kemarin? Ya, jadi terkait dengan kerja secara kelembagaan kan tentu kita melibatkan jajaran jajaran pengawas lah ya. Tentu ada yang menjadi temuan lah ya. Dugaan terkait dengan pelanggaran politik uang itu ada juga laporan. Tetapi kan kita juga perlu menyampaikan ke masyarakat bahwa proses dari hasil temuan maupun laporan ini kan kita akan lakukan kajian hukum. Dan kan ini kita akan dalam arti mengadili nih kan, ibaratnya kan kita akan menuntut. Bawaslu sudah bisa mengadili. Dalam arti kan bahwa setiap laporan yang masuk ke kita, di saat itu laporan itu kita bahas dalam kajian hukum, terus kita akan bahas khusus pidana ya, khusus pidana kita kan ada juga namanya di dalam lembaga Bawaslu Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dalamnya ada sentra hukum terpadu yang dimana terdiri dari teman-teman kejaksaan dan kepolisian. Nah ini kita akan bahas untuk memastikan sehingga dalam proses kajian terkait dengan dugaan pelanggaran pidana itu kita bahas bersama dua lembaga ini kan dalam pemeriksaannya itu, sehingga memastikan bahwa pertama tepat prosedur terkait dengan unsur-unsur dalam pelanggaran itu kita pastikan bersama dengan lembaga ini. Nah jadi itu juga harus perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami bahwa itu bukan semata
Bawaslu, ya kan? Itu khusus pelanggaran pidana. Pidana. Berarti ada 3 unsur yang terlibat ya, Pak Ketua. Ada Bawaslu, ada Kejaksaan dan Kepolisian. Itu tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Penegakan Hukum Terpadu atau singkatannya Sentra Gakumdu ya. Oke. Nah, Pak Ketua, untuk 2024 kemarin, Pilkada 2024 kemarin di Minahasa Utara. Tadi kan kalau soal money politik itu dikatakan bahwa bukan juga jadi ranah Bawaslu sendiri, karena memang ternyata ada beberapa pihak yang terlibat ya. Kalau melihat dari tahapan demi tahapan Pilkada, walaupun awalnya beririsan dengan pemilu ya. Betul. Karena tahapan Pilkada sudah mulai, waktu itu tahapan pemilu masih berjalan. Ya, belum selesai ya. Kira-kira di mana yang paling sulit melakukan pengawasan, Pak Ketua? Ya memang kemarin sempat itu di saat fase beririsan itulah ya. Karena di situ memang kita harus juga melihat ya, ini bentuk pelanggaran yang terjadi ini pelanggaran yang dalam konteks tahapan pemilu atau dalam tahapan pilkada, kan gitu. Ini saat beririsan saat beririsan kan, gitu. Nah karena kan kalau tahapan pemilu berarti kan terkait dengan pihak yang berkontestasi di situ kan calon anggota legislatif dan pilpres, pemilihan presiden kan. Nah pilkada ini kan berarti calon kepala daerah. Nah, kan ini yang ruang yang beririsan juga yang. Tapi kan kondisi itu kita harus lakukan kajian, kita melihat bentuk pelanggarannya di mana. Jadi kalau memang itu masih domainnya pemilihan ya, berarti kita tarik pada proses penanganan pelanggarannya berdasarkan undang-undang pemilihan. Nah, kalau ini sudah masuk pada ruang tahapan pemilihan kepala daerah, berarti terkait dengan acuan hukum yang kita pakai terkait dengan pemilihan kepala daerah. Kepala daerah, jadi beda-beda ya untuk penanganan untuk pemilu. Betul, dan juga untuk pemilihan kepala daerah. Berbeda. Tadi yang saya tanyakan Pak Ketua, tahapan mana yang paling sulit dan paling butuh effort lebih dari jajaran Bawaslu untuk pengawasan? Sebenarnya kalau ditanyakan tahapan mana, semua tahapan ya, semua tahapan. Tapi mungkin ada beberapa tahapan yang juga yang paling rawan. Ya, tahapan kampanye dalam pandangan saya, tahapan kampanye dan tahapan proses pungut hitung. Proses pungut hitung ya. Itu kan karena kan kampanye ini apa yang biasanya dilakukan orang yang termasuk pelanggaran kalau di kampanye? Yang di kampanye ini paling banyak dilakukan itulah salah satu adalah ini kan kita melibatkan massa kan. Nah, kehadiran anak-anak, kehadiran pihak yang dilarang. Anak-anak ini kan termasuk pihak yang dilarang juga, ya kan? Pihak yang dilarang. Mobilisasi mungkin ASN, ya kan, di situ, perangkat desa di situ. Nah, ini memang dilematis di situ. Karena di lain sisi ASN perangkat desa punya hak untuk memilih kan, gitu. Tapi mereka dibatasi pada hak atau ruang untuk tidak bisa berkampanye. ASN sama sekali tidak bisa hadir, Pak? ASN itu tidak bisa hadir. Walaupun misalnya berkampanye di satu kecamatan, camatnya datang untuk mengawasi apakah untuk melihat situasi misalnya, tidak bisa. Kemarin kami Bawaslu dalam rangka untuk mensiasati itu kami membuat Pokja bersama Pokja netralitas ASN bersama pemerintah daerah. Dan itu ditandatangani oleh Pak Bupati. Dan memang kan kami bersyukur Pak Bupati mendukung kegiatan pengawasan yang kami lakukan. Kita punya Pokja. Terkait dengan kehadiran ASN itu ada peraturan bersama itu. Itu ada peraturan khusus Minahasa Utara saja atau berlaku itu berlaku Indonesia. Itu berlaku Indonesia. Itu ada peraturan bersama yang ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Ya kan? Ditandatangani Ketua Bawaslu, Komisi ASN waktu itu, KPU, kalau tidak salah waktu itu. Jadi ada beberapa unsur lah yang menandatangani peraturan bersama itu, saya agak lupa. Ada. Jadi memang di situ sudah jelas. Baik tahapan pemilu maupun tahapan pilkada itu sudah jelas. Peraturan bersama menteri itu menjadi legitimasi bahwa ASN tidak bisa hadir. Berarti hadir, ASN, alasan apapun tidak bisa ikut kampanye. Hadir, melike di media sosial, memposting lagi. Itu kan kemarin agak agak sedikit muncul perbedaan persepsi ya. Kemarin pasca Pak Mendagri kan mengatakan bahwa bisa hadir, ya kan, mendengar visi misi kan. Iya, itu dia. Karena katanya punya hak pilih. Itu masalahnya.
Mereka punya hak pilih, tetapi dalam undang-undang ASN maupun dalam peraturan bersama itu tidak bisa hadir. Nah, makanya kemarin kan ada kekosongan hukum atau bagaimana? Tidak, karena itu bukan soal kekosongan hukum. Justru hukum sudah jelas mengatur. Di undang-undang ASN itu keberpihakan kan itu. Ya, keberpihakan kan kemarin makanya sempat kalaupun hadir untuk mendengarkan visi misi di kampanye. Kan metode kampanye itu banyak, Gin. Tidak hanya kampanye terbuka. Ya kan ada kan metode kampanye dilakukan itu melalui penyebaran selebaran visi misi. Di baliho-baliho visi misi kan. Terus di saat debat juga kan visi misi juga tuh. Ya kan? Jadi kalau hanya dilihat mendengarkan visi misi, hadir di saat kampanye itu, ini kan agak jadi lain kondisinya kan. Gitu. Sedangkan di peraturan bersama itu sudah dilarang. Tegas itu. Pak Mendagri juga bertanda tangan di situ. Gitu. Terus di undang-undang ASN juga itu. Terkait dengan keberpihakan itu. Tadi dikatakan ada pihak-pihak yang dilarang untuk hadir kampanye, tadi sudah disentil soal anak kecil. Selain itu siapa lagi Pak yang tidak boleh? Anak kecil, perangkat desa, ASN, ya kan? Nah, ini kan pihak-pihak yang dilarang. TNI, Polri. Tetapi TNI kalau Polri, yang mengawasi, ya itu masalahnya. Pengamanan. Nah, kalau TNI Polri kan kita koordinasi kan, gitu. Kita selalu koordinasi bahwa tim ini adalah dalam rangka ada pengamanan. Bahaya ini kalau kampanye, apalagi kalau kampanye rapat umum kan yang masanya banyak. Rapat terbuka lah ya, di lapangan, ya kan, ya itu selalu kita koordinasi. Makanya dalam melaksanakan tugas pengawasan itu kan kami tingkat kabupaten selalu berkoordinasi dengan Pak Kapolres. TNI, Pak Dandim, Minut Bitung, ya kan, kita semua stakeholder lah kita melakukan koordinasi lah itu terkait dengan pengawasan itu. Tadi dikatakan Pak Ketua ya, yang menurut Pak Ketua paling rawan itu berarti kampanye dan juga sama proses yang kedua proses pungut hitung. Di pungut hitung ada apa saja kerawanannya? Orang cari tahu usai jeda berikut. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang Spesial Evaluasi Pilkada 2024. Masih bersama Pak Ketua, kita ada di segmen terakhir, Pak Ketua. Tadi sampai di kerawanan waktu kampanye ya, ada pihak-pihak yang memang tidak boleh hadir dengan alasan apapun. Tadi dikatakan salah satunya ASN ya, anak-anak juga tidak boleh, biar ikut orang tua nggak boleh ya. Keamanan kan. Iya. Tapi kalau dilanggar itu apa sebenarnya sanksinya? Ya, itu ada, kayak contoh anak-anak itu kan, sanksinya kita bisa kepada paslon, gitu. Jadi yang kena. Paslonnya yang kena. Jadi kan kita bisa memberikan rekomendasi ke teman-teman KPU, itu bisa sampai pada ruang nanti ada ditegur kan, diingatkan, sampai dengan nanti akan mempengaruhi terkait dengan jadwal kampanyenya. Berarti Bawaslu ini dalam kerja-kerja pengawasannya, outputnya apa saja Pak sebenarnya, Pak Ketua? Jadi maksudnya kalau ada yang ditindaki, apa saja akibatnya atau dampaknya ke peserta pemilu? Kalau terkait dengan dampak dari proses penindakan pelanggaran itu, kalau soal pidana tentu ya kita tahu bersama ya, berarti kan di pidana ya. Kan? Kalau untuk kan pelanggaran pemilihan itu kan ada 4 ya. Ada pidana, ada terkait dengan etik, pelanggaran etik yang tentu ini berkaitan dengan jajaran penyelenggara yang ad hoc. Terus ada pelanggaran administrasi, ya kan? Pelanggaran administrasi ini kan kita bisa sampai pada ruang memberikan rekomendasi diskualifikasi, ya kan? Terus ada juga terkait pelanggaran undang-undang lainnya ya, di mana terkait dengan netralitas ASN yang tadi kita bisa langsung mengajukan atau membuat kajian dan hasil dari penanganan pelanggaran kita itu kita teruskan ke Komisi ASN. Gitu. KASN. Ya, di beberapa kabupaten ada. Gitu. Kita juga di Sulut ini ada juga. Belum dibubarkan Pak KASN? Ya, KASN kan sudah dibubarkan. Tapi kan hasil kami melakukan koordinasi itu sudah ada di Kementerian atau ke BKN ya mungkin. Aparatur ya. Oh iya. Ya, aparatur negara. Kementerian, iya kayaknya ke apa? Saya lupa. Menpan RB ya. Ya, di situ juga sudah dibuat ada kayak bagian tersendiri yang pasca Komisi ASN ini dibubarkan ini, mereka yang menangani terkait dengan netralitas ASN ini. Berarti ASN yang kabal-kabal boleh kena sanksi? Malahan ada yang sudah diberhentikan, Gin.
Ada yang di Minahasa Utara atau tidak di Minahasa Utara, tidak di Minahasa Utara. Tapi tapi di Sulut ada loh. Kemarin pasca pilkada itu ada. Di salah satu kabupaten diberhentikan secara tidak terhormat. Bukan hanya penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat atau penurunan apa ya? Itu pokoknya ada penurunannya. Sanksinya kan sedang ringan, sedang berat. Kan sanksinya itu. Nah, jadi di waktu pasca pilkada kemarin itu sayang juga ya. Ya, ada yang diberhentikan. Susah kejar karirnya tahu-tahu. Ya, itu. Diberhentikan karena keberpihakan. Diberhentikan secara tidak terhormat. Sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya. Tapi bukan di Minut lah ya. Siap. Masyarakat teman-teman ASN Minut sudah sadar lah, sudah paham terkait dengan pelaksanaan demokrasi itu. Sehingga ya tertib lah ya. Ya ini terkait dengan netralitas berarti. Kalau dari catatan Bawaslu soal netralitas bagaimana? Netralitas baik aparat dari Bawaslu sendiri, netralitas ASN, TNI Polri di Minahasa Utara bagaimana Pak Ketua? Ya, kalau netralitas yang kami ketahui ya, kan kita juga terus terang tidak secara 100% bisa mengetahui terkait dengan jajaran yang kerja di bawah. Tetapi kami menjamin bahwa jajaran kami bahwa jangan coba-coba menggadai netralitas kamu, integritas kamu dalam kontes pilkada ini yang hanya dilaksanakan kurang lebih 8 bulan. Apa yang dilarang ke badan ad hoc Pak terkait netralitas? Apa yang dorang dibuat backing? Ya. Yang boleh dan tidak boleh? Pertama, ya yang pasti yang tidak bisa dibuat adalah berpihak lah ya. Berpihak. Nah, jadi berpihaknya mereka itu walaupun arti ada hak pilih, untuk ya. Itu kan juga berpihak sebenarnya kan. Tapi dalam arti dalam keseharian mereka itu pilihan mereka itu hanya cukup mereka yang tahu. Nanti disampaikan di TPS lah. Tapi dalam keseharian pelaksanaan tugas mereka itu mereka harus berlaku netral dalam arti apalagi punya tanggung jawab sebagai panwas, pengawas desa sampai pengawas TPS, kecamatan juga ya harus menjaga sikap, tutur kata, perilaku apapun itu. Berarti kalau boleh jajaran Bawaslu ini sikap politiknya tidak diketahui siapapun begitu Pak? Tuh. Sama, saya juga kan begitu, punya hak pilih kan. Tapi dalam keseharian itu ya saya tidak memperlihatkan ke siapa. Atau itu hanya pilihan saya di TPS. Karena berkaitan dengan tanggung jawab saya. Kan kalau sudah menunjukkan itu kan berarti sudah berpihak di situ kan. Apalagi mengajak tidak boleh ya? Mengajak, hadir, ya kan, simbol. Jangankan soal ajakan, kita saja kadang dengan menggunakan atribut saja itu terkait dengan warna saja harus menyesuaikan kadang-kadang. Berarti Bawaslu tidak pernah pakai baju warna-warni selama berapa tahun ini? Lebih condong itu kita hitam kan. Baju hitam semua ini berarti yang berwarna-warna partai sudah tidak pernah digunakan. Ya, walaupun sebenarnya kan soal warna itu tidak ada yang bisa mengklaim itu warna milik organisasi tertentu, ya kan tidak ada. Nah kan kalau kembali pada undang-undang partai politik itu kan di ADRT itu kan terkait dengan logo kan, simbol partai itu kan logo. Nah, tetapi mereka juga memilih warna, tetapi bukan mengklaim warna itu warna parpol kan. Tapi kan, gitu. Bawaslu aja tidak berani kan tapi dalam ini kan kita harus juga kan menjagakan trust publik kan. Bagaimana kita juga harus menjaga pandangan publik lah kan. Kalau kita sudah setiap hari dengan warna tertentu sedangkan ini kan dalam pelaksanaan kontestasi. Bisa saja diplesetkan pada ini sudah secara tersirat ini sudah mengarahkan ini kan. Berarti sobat kawan kalau lihat ada orang yang DP baju cuma hitam, putih, abu-abu, jangan-jangan panwas itu atau Bawaslu, jajaran Bawaslu ya. Ini boleh berwarna-warni ya. Agak suram sebenarnya warna baju kostum yang digunakan Pak, tapi sudah jadi tuntutan profesi. Ya, betul. Oke Pak, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Minahasa Utara ini boleh dikatakan untuk pilkada kan sudah usai karena sudah terpilih pimpinan yang baru di Minahasa Utara ya Pak Bupati Petahana, Pak Jona Ganda dan Wakil Bupati Pak Kevin Lotulung. Ya. Partisipasi masyarakat di Minahasa Utara bagaimana? Ya, jadi kalau dilihat memang tingkat partisipasi masyarakat ini kita agak turun ya ketimbang dengan waktu pemilu dan pemilihan waktu 2020 tuh. Tapi kan juga terkait dengan proses dinamika yang pelaksanaan pilkada itu kita bersyukur semua berjalan dengan lancar. Dibanding dengan nasional
masih lebih tinggi atau bagaimana, Pak? Lebih tinggi. Lebih tinggi dari tingkat partisipasi nasional. Nasional. Oh, nah, kita lebih turun. Masih lebih rendah. Lebih turun, ya, lebih rendah, lebih rendah. Tuh. Tapi yang perlu juga kita lihat kan bahwa teman-teman KPU itu sudah maksimal melaksanakan sosialisasi di 131 wilayah di Minahasa Utara kan. Tapi kan juga kita juga tidak bisa tingkat partisipasi itu kan juga muncul dari tingkat keaktifan masyarakat itu sendiri ya untuk menentukan. Walaupun so pangge-pangge tapi DP masyarakat memang apatis agak susah juga ya. Susah itu. Tapi ini juga kan setiap tahapan pemilihan itu kan pasti berbeda, dinamikanya berbeda. Euforianya berbeda, pemilu berbeda, pilkada ini berbeda, bahkan pilkada berikut juga bisa berbeda-beda juga. Apakah faktor karena dari ketokohan paslon itu kan mempengaruhi juga, beda dengan pemilu kan? Siapa peserta pemilunya? Siapa peserta pemilunya, pemilihannya berbeda. Kalau pilkada kan, pemilu kan calon anggota dewan ini kan banyak kan, jadi pilihannya juga banyak ya kan, jadi mempengaruhi juga tingkat partisipasi. Gitu. Apalagi di Minut cuma 2 ya kemarin. Cuma 2 ya kemarin tuh. Oke, silakan Pak. Yang terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa Kawanwa TV, masyarakat di Minahasa Utara. Ya, sekaligus closing statement. Baik, ya. Tentu atas nama lembaga ya, Bawaslu Minahasa Utara berterima kasih kepada masyarakat Minahasa Utara sudah berpartisipasi, tentu sudah menjadi sahabat Bawaslu dalam tahapan pemilihan kemarin, sudah berkolaborasi dengan baik, mendukung program-program kerja pengawasan dilaksanakan oleh Bawaslu. Terima kasih juga kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara karena sejak awal tahapan itu dukungan penuh diberikan, mensupport kelembagaan Bawaslu dalam pembiayaan untuk pemilihan kemarin, termasuk juga bagaimana ada beberapa jajaran ASN yang dari pemerintah daerah itu juga diberikan izin untuk sebagai jajaran sekretariat yang ada di Bawaslu Minahasa Utara. Dan kepada TNI, Polri, kami juga berterima kasih kepada teman-teman KPU, kepada masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, semua yang berkolaborasi. Kami sangat bangga ya bahwa kerja kelembagaan kami Bawaslu itu didukung sehingga proses demi proses atau tahapan demi tahapan yang kita laksanakan itu kita bisa nikmati bersama. Di tanggal 20 kemarin kita boleh menyaksikan pelantikan kepala daerah yang terpilih. Tentu itu merupakan kerja secara kelembagaan dan kerja kolaborasi kita lah, itu yang dipengaruhi juga oleh tingkat kesadaran kita untuk sebagai wujud dari tanggung jawab kita. Karena memang saya selalu sampaikan bahwa tanggung jawab pelaksanaan pilkada itu ada di tangan kita semua masyarakat. Bukan hanya di tangan kita sebagai penyelenggara, tapi bagaimana kita punya pemahaman yang sama, ini pesta rakyat ya. Jadi kita punya tanggung jawab bersama. Penyelenggara itu hanya melaksanakan teknisnya saja. Tetapi untuk menjaga kondusivitas, keamanan dan semua, itu tanggung jawab kita bersama. Dan puji Tuhan, alhamdulillah di Minahasa Utara jalan dengan lancar semuanya dan sudah terpilih dan sudah dilantik Bupati yang ada, Bupati Minahasa Utara, Pak Jone Ganda dan Pak Kevin Lutulong sebagai Bupati untuk periode 2025 sampai dengan 2030. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ketua atas waktunya. Sukses selalu. Ya, baik. Nanti tahapan-tahapan berikutnya masih ada Pak? Ada, ini kan kita masih dalam tahapan evaluasi ya? Ya, tahapan evaluasi. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Jadi kepala daerah sudah dilantik ya, yang kemarin sempat berbeda pilihan, mari kembali bersatu dan tentunya kita harus memberikan apresiasi untuk para penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu yang sudah mendedikasikan diri mereka untuk suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bincang-Bincang edisi kali ini. Saya Regina pamit undur diri, Kawanwa TV, Torang PTV.